sebagai sirkulasi dan penambah pencahayaan alami untuk ruangan di dalamnya. Setelah itu di samping garasi juga ada teras. Ya, hai. Kali ini aku akan memberikan referensi desain rumah dengan ukuran 4x6 meter. Ya, langsung saja ke gambaran denah rumahnya. Rumah ini memiliki pembagian sebagai berikut. Di bagian depannya terdapat garasi kecil dengan ukuran panjang 2 meter dan lebar juga 2 meter. Setelah itu di samping garasi terdapat area teras dengan ukuran panjang 2 meter dan lebar 1 meter. Dan masuk melalui teras terdapat area ruang tamu yang memiliki pembagian ukuran panjang 2,5 meter dan lebar 2 meter. Selanjutnya di depannya terdapat kamar tidur yang pertama dengan ukuran panjang 2,5 meter dan lebar 2 meter. Di samping kamar tidur yang pertama terdapat kamar mandi dengan ukuran panjang 2 meter dan lebar 1 meter. Dan yang terakhir terdapat area dapur dengan ukuran panjang 3 meter dan lebar 2 meter. Ya, sekian untuk denah lantai 1. Selanjutnya aku akan menjelaskan lantai mezaninnya. Naik melalui tangga di lantai mezanin terdapat area ruang keluarga dengan ukuran panjang 4 meter dan lebarnya 1,8 meter. Dan di depan ruang keluarga yang terakhir terdapat kamar tidur utama dengan ukuran panjang 3,2 meter dan lebar 2 meter. Setelah kalian melihat dan mendengarkan penjelasan tentang referensi denah rumah tadi, selanjutnya aku akan memberikan video simulasi tentang rumah tersebut. Ya, ini dia referensi desain rumah yang denahnya aku jelaskan tadi. Rumah ini berkonsep tiny house dengan sentuhan gaya modernnya. Rumah ini memiliki pembagian di bagian depan. Terdapat garasi kecil yang pada dinding temboknya dibiarkan mengekspos acian halusnya. Dan terdapat bukaan jendela yang cukup besar sebagai sirkulasi dan penambah pencahayaan alami untuk ruangan di dalamnya. Setelah itu di samping garasi juga ada teras yang dinding pagarnya memiliki tampilan yang cukup simpel. Dan untuk fasad di teras menggunakan tempelan kayu yang ditempel pada tembok dindingnya. Juga untuk dinding di pagar pada garasi diberikan tempelan kayu yang sama. Di teras terdapat pintu dengan bukaan kaca yang besar dan juga ada jendela sebagai pencahayaan alami untuk ruang tamu. Di bagian mezaninnya di atas terdapat 4 bukaan jendela kecil sebagai sirkulasi untuk kamar. Ya, sekian untuk penjelasan eksterior rumahnya. Selanjutnya kita akan masuk ke rumah dan membahas interiornya. Di bagian depan saat masuk melalui pintu di teras, pertama-tama terdapat ruang tamu yang memiliki interior sofa memanjang dengan bantal-bantal kecil sebagai pelengkapnya. Dan di depan sofa juga ada satu tempat duduk kecil sebagai pelengkap area ruang tamu. Dan juga ada meja kecil untuk sekedar menaruh cemilan atau minuman. Untuk hiasan dekorasinya terdapat lukisan yang diletakkan di bagian bawah pada lantai. Dan terdapat karpet di bagian bawah meja. Untuk lantainya menggunakan kayu vinil dengan warna abu-abu muda. Dan untuk bagian dinding di sini di finishing dengan cat berwarna putih. Dan ada hiasan foto sebagai pelengkap pemanis untuk tampilan ruang tamunya. Ya, sekian untuk penjelasan ruang tamunya. Selanjutnya kita akan melihat area dapurnya. Pada dapur terletak di bagian bawah tangga dengan kelengkapan kitchen set yang memiliki satu fasilitas untuk meja makan dengan ada juga wastafel cuci piring, kompor, dan juga lemari es. Untuk dindingnya menggunakan acian halus
Dan ada hiasan rak untuk menaruh perlengkapan dapur. Dan untuk area lantai sama dengan ruang tamu menggunakan kayu vinil. Ya, setelah melihat dapur, selanjutnya kita akan masuk ke kamar mandi. Pada kamar mandi terdapat shower dan juga kloset yang menjadi satu area. Dan untuk bagian dinding menggunakan tempelan mozaik dan juga tempelan keramik koral. Dan pada bagian lantai menggunakan perpaduan antara keramik koral berwarna gelap dan juga keramik mozaik. Ya, sekian untuk kamar mandinya. Selanjutnya kita akan membahas kamar yang pertama dulu. Pada kamar yang pertama, di bagian depan terdapat pintu dan juga jendela sebagai sirkulasi. Masuk ke pintu masuknya terdapat interior kasur dengan kapasitas tidur untuk 2 orang. Dan pada pelangkan kasurnya dimanfaatkan untuk tempat menaruh barang-barang. Dan di depan kasur juga ada lemari pakaian sliding. Dan di bagian dinding diberikan mural bernuansa tropikal. Dan juga ada hiasan tempelan ukiran kayu berwarna putih. Dan sisa dinding lainnya dicat dengan warna abu-abu gelap dan juga cat putih. Dengan ada hiasan foto sebagai pelengkap dekorasi dinding. Dan untuk bagian bawah terdapat karpet dan lantainya menggunakan kayu vinil. Ya, sekian untuk kamar yang pertama. Selanjutnya kita akan keluar dan naik melalui tangga membahas lantai mezaninnya. Naik ke lantai mezanin terdapat ruang keluarga
yang memiliki dua sofa memanjang di bagian sisi depan dan sisi kiri. Dan di depan sofa ada hiasan rak dan juga TV. Untuk bagian dindingnya menggunakan wallpaper aksen bata putih, dan dinding lainnya hanya dicat dengan warna putih. Untuk lantai juga sama menggunakan kayu dengan ada karpet berwarna gelap di atasnya yang menyesuaikan dengan konsep ruang keluarga. Dan untuk railingnya di sini menggunakan perpaduan kayu dan juga material kaca. Ya, sekian untuk penjelasan ruang keluarga. Selanjutnya kita akan melihat ruangan yang terakhir, yaitu kamar tidur utama. Pada kamar tidur utama, masuk melalui pintu masuknya, terdapat kasur dengan kapasitas tidur juga untuk 2 orang. Dan pada pelangkan kasurnya juga bisa dimanfaatkan untuk tempat menaruh barang-barang. Dan di samping kasur ada lampu tidur. Untuk di depan kasurnya ada lemari pakaian. Dan pada bagian dinding di kamar utama dicat dengan warna hijau kebiru-biruan. Dan ada 4 jendela sebagai sirkulasi dan pencahayaan alami kamar. Dan sisa dinding lainnya dicat dengan warna putih. Dan ada hiasan foto sebagai pemanis tampilan kamar. Untuk bagian lantai di sini juga menggunakan lantai kayu vinil dan ada karpet tentunya di bagian atasnya. Ya, sekian untuk kamar utama. Sekian juga penjelasan simulasi desain video yang bisa aku berikan. Semoga desain kali ini dapat bermanfaat dan juga memberi inspirasi. Ya, sekian referensi rumah yang bisa aku berikan. Semoga bermanfaat. Dan jika ada salah atau saran bisa diberitahu lewat kolom komentar. Dan jika teman-teman ingin dibuatkan request desain rumah, bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih.